Dua bayangan saat ini berdiri di atas atap toko keluarga yang berantakan. Bayangan itu tepatnya adalah bilah bayangan, Wang Tong, dan kekuatan beruang, Li Kan. Saudaraku Wang, aku tidak percaya kita dimanfaatkan kali ini, suara Li Kan sangat dalam, karena naga lapis baja-baja itu baru saja bertelur, seorang pejuang yang sangat terampil pasti telah mencuri telur itu saat kita bertarung melawan naga lapis baja-baja. Inilah mengapa naga lapis baja-baja itu menjadi hiruk-pikuk. Petik 2 titik. Memang kota ini juga kosong. Tidak ada apa-apa di sini, Wang Tong mengangguk. Ketika mereka datang, mereka sudah memeriksa sekeliling. Adapun regu monster level komandan, mereka dapat dengan mudah membunuh wargot level rendah dan setidaknya dapat melukai wargot level menengah. Namun, melawan wargot tingkat lanjut, seperti Wang Tong, pasukan monster tingkat komandan akan langsung hancur. Setelah menghancurkan pasukan monster, Wang Tong dan Li Kan mencari di daerah tersebut. Tapi serius, orang ini benar-benar tidak punya rasa malu, kata Li Kan dengan rendah hati. Wang Tong tertawa, memang, dia tidak punya rasa malu. Tetapi untuk dapat dengan aman melarikan diri dari serangan regu monster tingkat komandan dan berhasil mencuri telur naga. Keterampilan ini, dia setidaknya seorang wargot tingkat menengah. Tapi seorang wargot tingkat menengah memiliki begitu banyak cara untuk menghasilkan uang, jadi mengapa mencuri telur naga ini? Petik 2 titik. Telur naga bernilai banyak uang, tetapi itu tergantung pada apa yang Anda bandingkan. Misalnya, perbedaan antara telur naga dan set seragam pertempuran kelas SS sangat besar. Jika telur naga ini menetas, maka itu akan menjadi naga lapis baja, muda. Bahkan setelah itu tumbuh, sebagian besar naga lapis baja-baja hanyalah pemimpin gerombolan tingkat rendah. Hanya dengan melalui pertempuran berulang-ulang barulah ia bisa tumbuh dan berkembang, tidak selalu demikian halnya bagi anak untuk melampaui orang tua. Misalnya, sangat sulit bagi anak-anak dari petarung terkuat di dunia, Hong, untuk mengejar kekuatan yang dimiliki, Hong. Naga lapis baja normal yang sudah dewasa, dengan kata lain, naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat rendah, bernilai sekitar 3 miliar. Dan karena telur naga yang belum menetas sangat langka, harganya lebih dari sekadar naga lapis baja-baja dewasa. Namun, mereka bernilai sekitar 5,3 miliar dolar China. Meskipun 5,3 miliar cukup sedikit, wargot tingkat menengah dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memburu pemimpin gerombolan monster. Dia tidak perlu memanfaatkan orang lain. Itu juga mengapa Wang Tong dan Li Kan tidak marah. Mereka hanya menyatakan fakta bahwa orang ini tidak memiliki rasa malu. Seorang wargot tingkat menengah memanfaatkan kita, Li Kan menggelengkan kepalanya. Yah, tidak masalah. Karena naga lapis baja-baja itu terluka parah dan telah mendorong dirinya sendiri ke batasnya dengan berlari secepat itu pasti memperburuk luka-lukanya, tertawa Wang Tong. Tujuan kita adalah untuk membunuh naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tinggi ini, jadi kita lebih baik jangan biarkan itu lolos. Ayo pergi, Li Kan juga mengangguk. Seorang pemimpin gerombolan tingkat rendah bernilai sekitar 500 juta hingga 3,9 miliar. Karena ada banyak spesies berbeda dari pemimpin gerombolan tingkat rendah, harganya juga akan bervariasi sedikit. Dan naga lapis baja-baja bernilai 3,9 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah bernilai sekitar 1,5 miliar hingga 9 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi bernilai sekitar 5,3 miliar hingga 20 miliar. Sebagian besar monster pemimpin gerombolan termasuk dalam kisaran ini. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Secara alami, tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang monster yang sangat langka. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi ini bernilai sekitar 18 miliar. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari wargot tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk memburu naga lapis baja-baja tingkat pemimpin gerombolan. Tentu saja, ini tidak termasuk keberadaan yang melampaui level wargot. Di dataran dekat perbatasan kota tanda pagar 003, 4 anggota regu petir saat ini tinggal di sebuah kamar di lantai 8 gedung 8 lantai. Wang Tong dan Li Kan menyuruh mereka meninggalkan kota dan pergi ke jalan raya, karena itulah tindakan yang paling aman. Meskipun begitu, para anggota petir penasaran bagaimana pertarungan antara dua wargot dan naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan pergi, jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di sisi kota.
Dari sini, mereka dapat melarikan diri kapan saja mereka menganggap terlalu berbahaya untuk tinggal. RUMBLE gelombang-gelombang, dalam radius puluhan mil dari kota, raungan puluhan ribu monster terdengar di langit. Naga lapis baja-baja itu menjadi gila dan memanggil seluruh gerombolan monsternya, yang sekarang menjadi lepas kendali. Veteran tua bernama Liu tidak bisa menahan tawa. Tuan Wang benar-benar kuat, bisa mengalahkan naga lapis baja-baja sedemikian rupa. Yup, persis seperti yang Anda harapkan dari pedang bayangan, Kapten Taring Harimau. Panya mengangguk setuju. Meskipun mereka berada di tepi paling luar perbatasan dan tidak terlalu yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi di kota, mereka secara alami dapat menebak berdasarkan suara yang dapat mereka dengar. Sebuah gerombolan monster di luar kendali, aku ingin tahu seperti apa rupanya. Mata pemuda campuran, Li Wei, melintas. Tuan muda, meskipun gerombolan monster ini berada puluhan mil jauhnya, kita masih harus pergi sekarang untuk berjaga-jaga. Lagi pula kami tidak bisa mendengar yang lain, kata veteran tua bernama Liu itu. Orang buas putih di samping, Kalong, juga melihat ke arah Tuan Muda. Tuan Muda Li Wei mengangguk, baiklah, ayo berangkat dan menuju ke kota markas. Setelah itu, keempat anggota regu petir meninggalkan gedung dan langsung menuju jalan raya terdekat. Mereka kemudian meninggalkan kota tanda pagar 003. Di sektor kecil, Luo Feng sedang berjalan di dalam tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir bawah tanah cukup luas. Yang terpenting, semua ruang bawah tanah bangunan di sektor ini terhubung ke tempat parkir bawah tanah ini. Dengan cara ini, pemilik apartemen bisa turun ke ruang bawah tanah mereka dan memasuki tempat parkir bawah tanah secara langsung untuk menemukan mobil mereka. Tata letak ini juga mempertimbangkan pemiliknya. Haha, menarik. Saya tidak percaya semua bangunan di sini terhubung. Luo Feng membawa tasnya saat pisau lempar ditarik ke seberang pintu. Dia kemudian memasuki salah satu ruang bawah tanah dari bangunan yang terhubung. Ruang bawah tanah ini dibagi menjadi ruang biliar, ruang musik, area bar, del. Mereka benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri, tertawa Luo Feng saat dia mengikuti tangga dan menuju ke lantai pertama gedung. Dia dengan hati-hati bersembunyi di balik jendela utara di ruang tamu dan mengamati apa yang terjadi di luar. Ekor naga hijau tua yang bergetar bisa dilihat sekitar 100 meter jauhnya. Sisik hijau ekor naga tampak sangat mengerikan di bawah sinar matahari musim dingin. Adapun bagian lain dari tubuh baja lapis baja naga, mereka diblokir oleh sebuah bangunan. Naga lapis baja-baja ini cukup cerdas. Ia mungkin mengira aku bersembunyi di suatu tempat di sektor ini jadi ia mencariku dengan hati-hati, tertawa Luo Feng saat ia naik ke lantai 3 gedung. Dia menurunkan tubuhnya sehingga naga lapis baja-baja tidak bisa melihatnya melalui jendela gedung. Yah, setelah puluhan tahun, jendela gedung-gedung ini sudah sangat kotor. Lantai 3 gedung. Salah satu kamar tidur. Luo Feng melihat dengan hati-hati melalui salah satu jendela kamar tidur dan mencari pintu masuk kereta bawah tanah yang dia lihat sekilas saat terbang dari sebelumnya. Di sana. Luo Feng dengan cepat menemukannya. Salah satu pintu masuk kereta bawah tanah berada tepat di luar sektor kecil itu. Mempertimbangkan ukuran tempat parkir bawah tanah dan medan dari sektor ini, Luo Feng menghitung cara terdekat untuk sampai ke sana. Aku akan melakukannya seperti ini. Luo Feng dengan hati-hati turun ke ruang bawah tanah dan kemudian pergi ke tempat parkir bawah tanah. Menurut apa yang dia ingat, dia dengan cepat berlari ke sudut tempat parkir bawah tanah. Dari sini, saya akan langsung menggali ke depan. Saya seharusnya bisa tiba di dalam stasiun kereta bawah tanah dalam jarak 30 meter. Meski jaraknya cukup jauh, namun ini tetap merupakan jalur terdekat. Bagaimana saya bisa menggali? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat berbagai mobil kotor di tempat parkir bawah tanah. Aku tahu. Luo Feng sedikit tersenyum. Dengan pikiran, pisau lempar tiba-tiba terbang. Tidak ada suara saat memotong baja yang menutupi mesin depan dua mobil. Dengan kekuatan spiritualnya yang mengendalikan mereka, kedua potongan baja itu segera menggulung dan menjadi berbentuk kerucut. Luo Feng sendiri berbaring di dalam potongan baja berbentuk kerucut. Pergilah. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, pisau lempar memotong lubang besar dari dinding beton yang kokoh di tempat parkir bawah tanah. Baja berbentuk kerucut, kemudian langsung terbang dan mulai menembus tanah.
Cici gelombang-gelombang stasiun kereta bawah tanah itu sudah lama penuh dengan debu, dan salah satu dindingnya, dengan suara "peng", memiliki lubang setengah meter yang meledak darinya. Potongan beton berjatuhan di semua tempat. Ujung baja berbentuk kerucut keluar lebih dulu, dan bayangan yang bersembunyi di dalam kerucut berguling ke tanah. Meskipun cara menggali ini lebih lambat dari monster dengan kemampuan menggali, itu masih cukup cepat untuk seorang pejuang manusia. Tubuh Luo Feng cukup bersih. Di dalam kereta bawah tanah, terlihat jelas bahwa itu sudah terlalu lama ditinggalkan. Luo Feng mengamati peta kereta bawah tanah dan menghapus debu di kaca yang menutupi peta kereta bawah tanah. Dia mengamati dengan seksama, jika saya mengikuti terowongan ini, maka saya akan sampai di kota Kunsan. Kota apa yang merupakan kota Kunsan? Petik 2 titik. Orang-orang di zaman modern telah lama melupakan nama-nama kebanyakan kota sebelum periode Grand Nirvana. Bahkan Luo Feng hanya mengingat kota-kota terkenal, seperti Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Del. Kunsan. Siapa yang tahu dari mana itu muncul? Tapi satu hal yang pasti, kota Kunsan bukanlah bagian dari Shanghai. Ya, jalur ini, Luo Feng datang ke terowongan kereta bawah tanah yang biasa dilewati kereta bawah tanah dan segera melompat ke dalamnya. Dia kemudian dengan cepat menuju ke arah kota Kunsan. Sebenarnya masih ada beberapa monster di terowongan kereta bawah tanah ini. Saat Luo Feng berkembang, dia bertemu dengan beberapa monster, yang sebagian besar adalah monster level prajurit yang lebih lemah. Namun, dia juga bertemu dengan 3 komandan level rendah dan bahkan 1 komandan level menengah. Semuanya cukup kecil. Dan tentu saja, pisau lempar yang berada di bawah kendali kekuatan spiritualnya membersihkannya dengan cepat. Beberapa bagian terowongan kereta bawah tanah ini juga berada di atas tanah. Jalur ini adalah jalur kereta bawah tanah yang sama yang menghubungkan Shanghai ke Kunsan sejak lama. Saya telah maju sekitar 100 mil, jadi saya pasti keluar dari kota tanda pagar 003, Luo Feng memeriksa GPS pada jam tangan komunikasi taktisnya dan, memang, dia berada sekitar 50 mil dari kota Shanghai. Aku harus pergi ke jalan raya dan kembali ke kota markas. Siapa yang tahu monster macam apa yang akan muncul di terowongan kereta bawah tanah, dan saya juga tidak ingin pergi ke kota Kunshan. Siapa yang tahu tempat seperti apa itu? Luo Feng tersenyum cerah dan dalam suasana hati yang baik. Bagaimana bisa dia tidak bahagia? Dia telah melarikan diri dari kota Shanghai. Luo Feng tersenyum sambil membawa ransel besarnya yang berisi telur naga dan set seragam pertempuran dan, dengan panduan GPS-nya, menuju ke arah jalan raya. Waktunya. Di jalan raya, semua jenis mobil yang ditinggalkan bisa dilihat. Langit sudah gelap dan bulan tidak bisa dilihat di langit. Bintang-bintang tampak bagus, dan cahaya bintang yang lemah yang mereka pancarkan nyaris tidak memungkinkan seseorang untuk melihat garis besar jalan raya. Di bagian jalan raya tertentu, 4 anggota regu petir sedang duduk di atas bas yang terguling. Meskipun rencana pelatihan Tuan Muda belum sepenuhnya selesai, keterampilan Tuan Muda masih meningkat sedikit, kata veteran tua bernama Liu sambil tersenyum. Tidak ada yang spesial, tapi itu masih sedikit dari apa yang diinginkan ayahku, kata pemuda campuran, Li Wei, sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, untuk usia Anda sudah cukup kuat, kata veteran tua bernama Liu. Kalong dan Pan Ya mengangguk setuju. Li Wei menggelengkan kepalanya, itu tidak cukup, bahkan tidak cukup. Ada banyak panglima perang tingkat menengah yang berusia sekitar 20 tahun di kota Jiangnan. Kedua orang tua saya adalah pejuang perang yang kuat, jadi bagaimana anak mereka bisa begitu lemah? Oh, juga, Pan Ya, Anda sebelumnya mengatakan bahwa Luo Feng regu pemadam kebakaran baru berusia 18 tahun lalu kan? Dan dia sudah menjadi panglima perang level rendah. Aku, putra dari 2 wargot hebat, bahkan tidak bisa bersaing dengan beberapa anak sembarangan. Petik 2. Ya, jawab veteran tua bernama Liu. Tuan Muda, Anda yang terkuat, tambah Kalong yang kejam. Li Wei sedikit tersenyum. Kapten Taring Harimau, Pan Ya, berseru, benar, seperti yang dikatakan Tuan Muda. Dibandingkan dengan Tuan Muda, Luo Feng bahkan tidak sebanding dengan anjing. Namun, Luo Feng ini seperti duri di sisiku sekarang. Pasukan Palu Api dan Regu Taring Harimau selalu dalam kondisi buruk, dan sekarang aku satu-satunya orang yang tersisa di Regu Taring Harimau. Regu Palu Api pasti akan mencoba berurusan denganku.
Mungkin yang lain tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah, tapi Luo Feng ini meningkat terlalu cepat. Petik 2 titik. Dia baru saja menjadi petarung dan dia sudah menjadi panglima perang level rendah. Saya yakin dia akan segera melampauiku juga. Saat itu terjadi, tidak diragukan lagi aku akan mati. Panya menghela nafas panjang. Memang, Panya sangat menyesal. Ketika dia sebelumnya bertemu Luo Feng di pangkalan pemasok, Zhang Zehu menyarankan dia untuk membunuh Luo Feng. Namun, Panya takut membuat anggota regu palu api yang lain marah, jadi dia tidak mengambil tindakan. Namun siapa yang tahu sejak saat itu, skill Luo Feng dengan cepat menanjak dan bahkan berhasil mendapat julukan gila. Membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan, kebanyakan dari mereka adalah monster level prajurit tingkat tinggi. Insiden gila ini telah lama menyebar ke seluruh lingkaran pejuang di kota Jiangnan. Sayangnya, Panya tidak pernah bertemu Luo Feng sampai dia datang ke kota tanda pagar 003. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan regu pejuang baru ketika kamu kembali, kata pemuda campuran Li Wei. Ya, tapi regu palu api tidak akan pernah melupakan dendam ini. Mereka mungkin memilih waktu untuk diam-diam menembakkan peluru ke arahku, kata Panya dengan wajah pahit. Dia tidak lupa bahwa regu taring macan melakukan hal yang persis sama kepada regu palu api. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati jika tiba-tiba disergap oleh senapan sniper. Panya melihat ke arah pemuda campuran Li Wei dan bertanya, Tuan Muda, jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk pergi melalui jaringan informasi Anda di aliansi bawah tanah, dapatkah Anda memberi tahu saya di mana Luo Feng berada di hutan belantara? Tentu, tidak masalah, kata Li Wei sepenuh hati. Veteran tua bernama Liu dan orang kasar berkulit putih saling bertukar pandang. Mereka sudah lama tahu bahwa Panya sengaja memasang wajah cemas untuk mencoba dan membuat tuan muda itu menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, karena mereka berdua hanya pengawal, mereka tidak akan ambil pusing dengan hal seperti itu. Dan hari-hari ini, Panya cukup pandai berciuman, yang membuat veteran tua bernama Liu dan si brute putih itu dalam suasana hati yang baik. Ditambah lagi, pasukan Panya memang mengalami kerugian besar, jadi tidak apa-apa untuk membantunya sedikit. Ini belum pagi lagi, jadi kita harus istirahat sekarang. Kami masih memiliki jalan panjang untuk pergi besok, kata veteran tua bernama Liu. Segera, keempat anggota regu petir mulai beristirahat. Tidak seperti di musim panas, sebagian besar regu pejuang beristirahat di malam hari selama musim dingin dan berangkat di siang hari. Panas di musim panas, jadi mereka beristirahat di pagi hari untuk menghindari matahari dan berlari di malam hari saat cuaca sejuk. Jauh di malam hari, anggota regu petir entah menyilangkan kaki atau berbaring di tanah saat mereka semua beristirahat. Kecuali Tuan Muda, 3 lainnya hanya beristirahat dengan mata tertutup. Mereka tidak berani tidur, siapa yang tahu kapan monster akan muncul di hutan belantara. Dimakan oleh monster saat kamu masih dalam mimpimu, itu pasti akan menjadi sesuatu yang disesali. Panya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih kejam itu secara virtual membuka mata mereka pada saat yang sama saat mereka mendengar suara. Suara langkah kaki. Tiba-tiba, bayangan melewati bas dan kemudian tiba-tiba menoleh, pejuang yang lewat melakukan kontak mata dengan Panya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih kejam. Aku tidak percaya aku bertemu mereka. Luo Feng ingin mengutuk langit. Dia awalnya dalam suasana hati yang baik dan ingin kembali ke rumah, tetapi siapa yang tahu bahwa 4 anggota regu petir bersembunyi di balik bas dan beristirahat. Karena bas menghalangi penglihatannya, Luo Feng tidak tahu bahwa ada 4 orang di depannya. Pada saat dia berjalan melewati bas dan menemukan mereka, itu sudah terlambat. Luo Feng, Panya meraung, matanya berkedip karena marah. Astaga, dia pikir dia harus mencari dia lama dan keras. Tetapi siapa yang tahu bahwa Luo Feng ini sebenarnya muncul di depan mereka sendirian. Oh, jadi orang ini adalah Luo Feng itu. Aku pernah melihatmu sebelumnya, pemuda campuran, Tuan Muda Li Wei, baru saja bangun dan sudah berdiri. Dia dengan dingin memandang Luo Feng. Li Wei tidak bodoh, dia sudah lama tahu bahwa Kapten Taring Harimau Panya ingin membunuh Luo Feng. Sekarang Luo Feng telah mendatangi mereka sendiri, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kasihan dapat ditemukan di mata Li Wei saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng,
Kamu sendiri yang menerobos masuk ke gerbang neraka, Kapten Taring Harimau Panya melirik veteran tua bernama Liu. Veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk. Sebelumnya, Panya meminta senior Liu untuk membantunya menghilangkan regu palu api. Namun, mereka tidak dapat menemukan regu palu api saat itu. Kapten Taring Harimau. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Mendobrak gerbang neraka. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Panya berniat membunuh. Namun, tanpa tiga lainnya di samping, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Tiga orang di samping adalah masalah. Baik veteran bernama Liu dan orang kulit putih yang kejam adalah panglima perang tingkat lanjut. Dan meskipun tuan muda itu lemah, latar belakangnya mengerikan. Beberapa wargot berdiri tepat di belakangnya. Luo Feng menoleh ke arah veteran tua bernama Liu, orang kulit putih kejam, dan pemuda campuran dan berkata, orang ini, Kapten Taring Harimau Panya, memiliki dendam dengan pasukan palu api saya. Saya yakin Anda bertiga dapat melihat apa yang akan dia lakukan. Hukum mengatakan bahwa pejuang tidak diizinkan untuk membunuh satu sama lain. Tentu saja, karena kita sekarang berada di alam liar, hukum tidak berdaya. Aku tidak meminta kalian bertiga untuk menghentikan mereka, tapi hanya berdiri dan tidak ikut campur. Biarkan aku dan Panya ini bertempur sampai mati. Luo Feng melihat ke arah pemuda campuran, tuan muda ini pasti tuan muda Li Wei. Meskipun saya belum bertukar banyak kata dengan tuan muda Li Wei, saya pernah mendengar nama besar tuan muda Li Wei sebelumnya. Itu dari rekan regu palu api saya yang saya dengar Anda adalah tuan muda Li Wei. Jika saya tahu itu, maka saya akan memberikan ular bergaris hitam berkepala kembar itu kepada Anda. Luo Feng merendahkan dirinya dan memuji tuan muda Li Wei ini. Tuan muda, yup, Li Wei sedikit tersenyum, karena dia jelas menikmati pujian dari petarung jenius ini. Selama ini Li Wei dan dua lainnya tidak ikut campur, ini akan mudah. Bahkan jika saya membunuh Panya dalam konfrontasi langsung, dengan status Li Wei dan dua lainnya, mereka mungkin tidak akan repot-repot menangani masalah ini, harap Luo Feng penuh harap. Panya segera melirik veteran tua bernama Liu. Mereka memiliki kesepakatan untuk menyingkirkan regu palu api. Kamu siapa? Berbicara dalam masalah bundaran seperti ini. Memarahi veteran tua bernama Liu. Senior, Luo Feng merendahkan dirinya. Siapa seniormu? Veteran tua bernama Liu itu melotot, dua rekan Panya mungkin dibunuh olehmu. Sejak kau membunuh rekan Panya, bahkan kematian tidak akan menghapus rasa bersalahmu. Petik 2. Li Wei tersenyum di samping saat dia bersiap untuk melihat bagaimana bawahannya akan membunuh Luo Feng. Luo Feng itu jenius. Membunuh seorang jenius juga merupakan hal yang sangat menarik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah Luo Feng pahit. Aku pasti bisa membunuh Panya sendirian, tapi akan sulit jika tiga orang lainnya ikut bermain. Terutama tuan muda Li Wei, jika mereka bertindak, haruskah aku melawan? Jika saya tidak melawan, saya akan mati. Jika aku melawan balik, bahkan jika aku bisa membunuh mereka semua, aku akan berada dalam masalah besar setelah membunuh Li Wei. Tapi jika aku tidak membunuhnya dan Li Wei membalas dendam, itu akan menjadi lebih buruk. Berbagai macam pikiran melintas di benak Luo Feng secara instan. Veteran tua bernama Liu, si kasar kulit putih, dan Panya berpisah saat mereka mendekati Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng melempar 3 pisau lempar lurus ke arah Panya, berbalik, lalu lari. Berbahaya. Berbahaya. Cincin. Pedang segitiga Panya dengan cepat memblokir 2 pisau lempar. Dia kemudian menghindari yang ketiga. Veteran tua bernama Liu, si brute putih, dan Panya langsung berakselerasi saat mereka bersiap untuk membunuh Luo Feng. Tapi tepat ketika mereka melakukan itu, 2 pisau lempar yang jatuh ke tanah setelah dibelokkan oleh Panya langsung menembak ke arah kepala veteran bernama Liu dan si brute putih. Veteran bernama Liu dan orang buas putih itu berbalik dari 2 pisau lempar. Selain itu, kekuatan spiritual Luo Feng mempercepat pisau lempar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pisau lempar sedikit lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Sebelum suara ledakan sonik mencapai mereka, pisau lempar yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan telah tiba. PU. 2 cahaya hitam yang menakutkan langsung menembus kepala veteran bernama Liu dan orang buas putih dari belakang.
Dengan dua suara, peng, kepala mereka langsung meledak. Kedua panglima perang tingkat lanjut yang tidak curiga ini langsung terbunuh. Apa? Seru Panya. Pisau lempar yang menembus kepala veteran bernama Liu terbang di sepanjang busur melengkung dan langsung menembak ke arah Panya. Serangan langsung. Sayangnya, Panya hanyalah seorang panglima perang tingkat menengah. Dia dengan putus asa melambaikan pedang segitiga yang ada di tangannya dan hampir menyentuh tepi cahaya hitam yang menakutkan. Namun, cahaya hitam yang menakutkan sedikit mengubah jalurnya. PUCHI. Kepala Panya langsung dipotong. Ah! Semua ini terjadi terlalu cepat. Pemuda campuran, Li Wei, yang dengan senang hati mengamati tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya dan segera pergi ke jam tangan komunikasi taktisnya ketika dia melihat kepala veteran tua bernama Liu dan orang buas putih itu meledak. PUCHI. Pisau lempar ketiga yang dihindari oleh Panya langsung menghunus leher Li Wei. Kepala yang sangat besar, kepala yang harganya sangat mahal, terbang begitu saja. Darah segar menyembur dari lukanya seperti air mancur. Dalam sekejap, 4 anggota regu petir tewas. Kelinci itu terburu-buru dan mencoba menggigit seseorang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Sialan, kamu hanya memiliki orang tua Wargot. Bahkan jika mereka benar-benar mengetahui bahwa akulah pembunuhnya, aku selalu bisa mengungkap identitasku sebagai pembaca roh, melepaskan kebebasanku, dan bergabung dengan inti dojo batas. Selanjutnya, siapa yang tahu apakah ayah lamamu benar-benar dapat menemukanku atau tidak? Luo Feng menyingkirkan pisau lemparnya dan pada saat yang sama, berubah menjadi bayangan dan lari dari jalan raya ke padang rumput yang dipenuhi rumput.